servants had left during the night that I couldn't leave the house. She went mad like she did. I'd die first. Assalamualaikum. Kali ini Om Q akan menceritakan alur film The Other. Selamat menongkrong. Film berlatar belakang tahun 1945, tepat di sebuah pulau di Inggris. Terlihat sebuah rumah megah bergaya klasik. Di dalam rumah itu seorang wanita bernama Grace terbangun karena telah mengalami sebuah mimpi buruk. Tak lama kemudian, datanglah 3 orang yang akan melamar kerja sebagai pembantu rumah tangga. Karena sebelumnya Grace telah memasang iklan di sebuah koran Inggris, dan Grace segera mempersilahkan mereka untuk masuk. Ia tidak menyangka kedatangan mereka akan secepat itu. Mereka adalah Mila, Nia, dan Tata sebagai tukang kebun di rumah tersebut. Grace heran dengan Nia yang pendiam dan tidak berkata apa-apa. Rupanya Nia, kata Mila, sudah lama tidak mau berbicara, dan Grace pun tidak terlalu mempertanyakan lagi. Ia kemudian mengajak mereka berkeliling di rumahnya dan menceritakan tentang pembantunya yang dulu yang menghilang, bahkan mereka belum sempat mengambil gaji untuknya. Dan bercerita tentang suaminya yang belum kembali dari medan perang, meskipun peperangan sudah berakhir. Grace menceritakan kebiasaan di rumah itu yang selalu menutup pintu setiap masuk atau keluar ruangan. Dan Grace pun menceritakan ia mempunyai 2 orang anak yang mempunyai kelainan. Mereka alergi cahaya, sebuah penyakit yang aneh, dan belum ada obat yang ditemukan. Apabila terkena sinar matahari, mereka kesakitan. Sebelum diperkenalkan, ia meminta mereka untuk menutup semua jendela. Meskipun terdengar aneh, mereka pun mengikuti perintah Grace. Dan Grace pun menuju kamar anak-anaknya untuk diperkenalkan pada mereka. Nama anaknya Annie dan Nico. Whatever you do, don't open the curtains. What do you do? My name is Mrs. Mills, but you can call me Bert. The doctors were never able to find a cure. Setelah beberapa saat, Grace menyadari bahwa ia belum mengirimkan iklan di koran, dan ia memanggil Mila. Mila menjawab bahwa kedatangan mereka bukan karena iklan atau info lainnya, namun mereka datang karena mereka pernah bekerja sebelumnya di rumah tersebut. Mendengar hal tersebut, tentu Grace merasa senang, karena menganggap mereka tahu semua tentang rumah itu. Man usually comes every Wednesday. Never published. Would you mind explaining to me what you're... Come by on the off chance. served in a house like this one before? We in fact used to work here. There's no need. So you say you know the house well? Keesokan harinya Grace mendengar anaknya yang bernama Nico menangis, dan ia segera bergegas menghampiri kamar anaknya itu. Setelah berada di kamarnya, ternyata Nico tidak sedang menangis, melainkan ia sedang belajar. Karena suara tangisan masih terdengar, ia segera mengecek kamar anak lainnya yang bernama Annie. Dan Annie pun tidak sedang menangis, ia terlihat sedang asik membaca komik. Grace menanyai Annie apakah ia mendengar suara tangisan anak kecil. Annie pun mengiyakan dan menjawab bahwa itu adalah terlalu mengada-ada dan tidak mempercayainya. Namun Annie meyakinkan ibunya bahwa itu memang suara Victor. I just heard you a moment ago. They must have gone upstairs. Can get in and out of this room if it's locked. Malam pun tiba, Annie dan Nico terlihat kaget saat melihat gorden kamarnya sudah terbuka. Namun Annie berkata bahwa itu adalah kelakuan Victor. Mendengar hal itu tentu saja membuat Nico tak percaya dan sedikit ketakutan. Lalu Annie menyuruh Victor untuk menyentuh Nico agar ia mempercayai keberadaan Victor. Lalu tiba-tiba... They did not just cheek, though I know you're real. Tentu saja hal ini membuat Grace kesal terhadap Annie yang telah menakut-nakuti adiknya. Namun Annie mengatakan bahwa ia telah berkata jujur. Grace tetap memberikan hukuman kepada Annie dengan menyuruh dia untuk menghafal doa-doa berulang kali. I'm fed up. Do you hear me? Didn't do anything. God sent him forth from the Garden of Eden. There. I finished. 3 hari berlalu, Annie masih tetap mendapatkan hukuman. Kemudian Mila menyuruh Grace untuk menghentikan hukumannya. Namun Grace menganggap bahwa hukumannya itu untuk membiasakan anaknya itu agar senantiasa taat. Sepeninggal Mila, ketika Grace sedang asik merajut, tiba-tiba terdengar suara gaduh di lantai atas. Grace menganggap itu adalah suara Annie yang sedang beres-beres di atas. Namun suara gaduh itu semakin keras. Grace memanggil Annie, akan tetapi ia melihat Annie sedang berada di luar bersama Mila. Lydia!
Lalu siapa yang telah membuat kegaduhan itu? Lalu ia menanyakan kepada Ani tentang asal suara gaduh tersebut. Ani bilang bahwa suara itu berasal dari dalam gudang. There, in that junk room. Lalu Grace menghampiri gudang yang dimaksud, namun ternyata ia tidak menemukan apa-apa. Karena penasaran, ia masuk ke dalam gudang. Ia melihat sesuatu telah meninggalkan ruangan. Ia bergegas mencarinya. Where did they go? Over there. Oh, and down. Ani mengatakan bahwa mereka berada di mana-mana, dan mereka bilang akan melepaskan semua gorden yang ada di rumah itu. Mila berusaha menenangkan Grace, namun Grace masih merasa panik dengan kejadian tadi. Kemudian Ani menunjukkan sebuah gambar sosok misterius yang telah dibuatnya. Ani menjelaskan gambar itu adalah Victor bersama kedua orang tuanya, dan seorang nenek-nenek yang terlihat seram, dan selalu mengajak Ani untuk ikut dengannya. Namun Ani menolaknya karena ia tidak suka karena nenek itu mulutnya bau. Setelah mendengar itu semua, Grace mengambil senapan dan menyuruh pembantunya untuk memeriksa semua ruangan. We have to open all the curtains. Ternyata mereka tidak menemukan apa-apa. Namun ia menemukan sebuah album foto jadul di mana di dalam foto itu terlihat orang-orang yang berpose sedang tidur. Dirasa aneh, lalu Grace menanyakannya kepada Mila. Mila menjelaskan bahwa orang-orang itu bukan dalam keadaan tidur, melainkan sudah mati. Di dalam kepercayaannya, apabila orang yang sudah mati di foto, diharapkan rohnya akan hidup di dalam foto itu. Namun Grace tidak percaya dengan cerita itu. They're dead. Go on living through the portraits. How could these people be so superstitious? In the house. Yes, ma'am. Singkat waktu, malam pun tiba. Grace mengajak Mila mengobrol dan menanyakan perihal dirinya. Mila pun menceritakan bahwa ia telah bekerja di rumah ini sebelum terjadi perang, dan ia meninggalkannya pada saat terjadi wabah TBC. Setelah kejadian itu, Nia, temannya, tidak mau berbicara lagi. Grace yang mendengarkan cerita merasa heran hubungan TBC dengan Nia yang membuat ia tidak mau bicara. Namun ia tidak menghiraukannya. Setelah Mila pamit untuk tidur, pada saat Grace berada di ruang anaknya, ia mendengar seseorang yang sedang memainkan piano dalam keadaan terbuka, dan ia pun menguncinya kembali. Ketika akan keluar ruangan tersebut, ia merasa heran dengan keadaan pintu ruangan itu. Namun tiba-tiba pintu ruangan itu tertutup dan terkunci dengan sendirinya. Ia memanggil Mila untuk mengambil kunci. Setelah membuka pintu, ia mendapatkan piano dalam keadaan terbuka. Setelah kejadian itu, Grace menduga bahwa semua yang terjadi di rumahnya bukan perbuatan manusia, melainkan perbuatan yang sudah ia duga sebelumnya, dan itu ia katakan kepada Mila. Which is not myself. Oh, they're not easy to explain. Suatu hari Grace memakaikan Ani dengan sebuah gaun pengantin hasil buatan tangannya. Terlihat Ani sangat menyukai gaun pemberian ibunya dan bermain-main dengan memakai gaun itu. Grace memperhatikan Ani yang sedang bermain dengan boneka. Namun ia merasakan sesuatu yang aneh. Ani telah menjadi sosok yang lain. What have you done with my daughter? I am your daughter. You're not! You're not my daughter! Ternyata itu halusinasi Grace dan Ani merasa ketakutan karena ia menganggap ibunya sudah gila dan akan membunuhnya. Stop! She won't stop until she kills Come us. with me. Grace merasa aneh dengan apa yang telah terjadi selama ini. Dan kepada Mila ia berkata akan menemui seorang pendeta. Di depan rumah, Mang Tata bertemu Grace. Ia heran karena selama ini ia belum pernah menemui nyonya itu keluar rumah. Now she thinks the house is haunted. Ketika Grace berada di depan gerbang rumahnya, ia mendengar suara jeritan anaknya
dan ia pun kembali ke rumah untuk menemui anaknya. Alangkah kagetnya Grace saat mengetahui cahaya matahari masuk ke dalam kamar anaknya. Dan ia pun berusaha melindungi anaknya agar tidak terkena sinar matahari dan membawanya keluar. Namun ia mendapati semua gorden telah hilang. Dengan barang-barang yang ada, ia berusaha untuk menutupi sinar matahari. Dan ia menanyakan kepada para pembantunya atas semua yang telah terjadi dan mengusir mereka karena Grace menganggap mereka tidak becus bekerja. Mas, you want to get us out, me and my children. You wanted to take... And now get out of here. Dan mereka pun meninggalkan rumah Grace karena takut akan ancaman todongan senjata. Sementara itu Grace melanjutkan pencarian keberadaan Gordon dan menggeledah semua isi ruangan. Namun ia tidak dapat menemukannya. Malah ia menemukan sebuah foto. Ternyata itu adalah foto ketiga orang pembantunya dengan pos sedang tertidur, sama persis dengan foto yang ia temukan sebelumnya. Dari foto tersebut Grace menyadari bahwa 3 pembantunya telah mati lebih dari 100 tahun yang lalu. Malam pun tiba. Annie mengajak Nico untuk keluar rumah melalui jendela, akan tetapi langkah mereka terhenti ketika mereka menemukan sebuah batu nisan di depan rumah. Karena penasaran, Annie memeriksanya. Rupanya 2 batu nisan itu tertulis nama ketiga pembantunya. Pada saat itu pula Annie dikejutkan dengan kedatangan 3 pembantunya itu. Annie menyuruh Nico lari. Di saat itu pula Grace menyuruh anak-anaknya untuk kembali ke dalam rumah. Teasing you, I'm telling the truth. Come here. Jelas saja tembakan senjata dari Grace tidak berarti apa-apa bagi mereka yang memang sudah mati. Grace menyuruh anak-anaknya untuk bersembunyi di tempat aman. Sementara Mila menjelaskan bahwa mereka memang sudah meninggal lebih dari 100 tahun yang lalu karena wabah TBC. Seperti yang ia telah jelaskan sebelumnya kepada Grace. Dan ia pun bilang bahwa semua gorden yang ada di rumahnya itu adalah si penyusup yang sekarang sedang bersama Annie dan Nico. Scene berpindah kepada Annie dan Nico yang sedang bersembunyi di dalam lemari. Dan mereka mendengar suara seorang nenek-nenek untuk pergi bersamanya. Lalu tiba-tiba mendengar jeritan anaknya, Grace yang sedang bersama Mila terkejut. Dan Mila mengatakan bahwa si penyusup telah menangkap anak-anak Grace. Grace pun segera bergegas menghampiri anak-anaknya. Kemudian ia mendengar suara banyak orang di sebuah ruangan. Dan Grace segera menghampirinya. Terlihat beberapa orang yang sedang melakukan sebuah ritual. Dan seorang nenek bertanya kepada Annie tentang sebuah kejadian. Lalu seorang laki-laki mengatakan semuanya berawal dari sebuah bantal, entah apa maksudnya. Si nenek pun bertanya kenapa mereka masih berada di sini padahal kalian sudah mati. Dan Grace yang sedang menyaksikan semua itu menjadi marah. Something about a pillow. She didn't kill us. Children, if you're dead. We're not. We're not dead. We're not dead. Rupanya selama ini Grace dan keluarga adalah sebuah roh yang berada di dimensi yang berbeda dengan manusia. Dan si nenek itu adalah seorang dukun yang selama ini sering berinteraksi dengan Annie. Kemudian terlihat seorang wanita meminta seorang laki-laki yang merupakan suaminya untuk menjual kembali rumah itu karena ia tidak mau tinggal di rumah berhantu yang telah membunuh kedua anaknya. Dan ia pun khawatir kepada anak laki-lakinya yang bernama Victor. Suaminya pun menyetujui saran dari istrinya untuk menjual rumah itu. Once again, thank you so much for coming. Kembali ke Grace yang sedang memeluk kedua anaknya. Ia terlihat sedih dan mengingat kembali kejadian sebelumnya. Ia teringat telah membunuh kedua anaknya dan ia melakukan bunuh diri dengan menembakkan senjata. Semua itu ia lakukan karena stres suaminya tidak kunjung pulang dari medan perang. Ia bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kedua baginya untuk bersama anak-anaknya kembali. Dan keesokan harinya, anak-anak sudah tidak terpengaruh dengan sinar matahari. Mummy, look. He doesn't hurt you. Come along, Victor. Dan Grace bertemu dengan suaminya Charles dan mereka pun bisa berkumpul kembali. Hikmah yang bisa kita ambil dari alur cerita film ini adalah bahwa jangan sekali-kali kita takut akan hantu karena bisa jadi
hantu jauh lebih takut kepada kita. Wassalam.